Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di setiap hari Senin ke-2 dan Senin ke-4 insyaallah, itu di Senin ke-2 di setiap bulannya dan juga Senin ke-4. Kita kemarin di pertemuan pertama sudah mulai membahas pembahasan baru, kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan, itu sikap seorang muslim menghadapi ujian. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ujian kehidupan. Dan buku ringkas ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana diharapkan dengan menggali, membaca, dan memahami apa yang beliau tuliskan dalam buku ini, kita bisa memahami hakikat kehidupan. Kita bisa memaklumi dinamika kehidupan. Bahwa kehidupan manusia di dunia itu tidak mungkin lurus-lurus saja, lancar-lancar saja seperti jalan tol. Pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, pasti ada tikungan, juga pasti ada jalan yang tidak rata, sebagaimana permisalan kendaraan yang lewat, ada kondisi tidak nyamannya. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di Muqaddimah, ujian manusia itu ragamnya ada dua, kalau diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu secara umum ujian manusia itu bisa dalam bentuk kebaikan, bisa juga dalam bentuk keburukan. Kebaikan maksudnya adalah sesuatu yang menjadikan manusia itu gembira. Keburukan maksudnya sesuatu yang menjadikan manusia itu tidak senang dengan ujian itu. Walaupun sejatinya keduanya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hikmah dan ada pelajaran di situ yang Allah kehendaki. Jadi baik buruknya itu adalah pada takaran dan timbangan manusia. Tapi di hadapan Allah semuanya itu baik. Karena tidaklah Allah menakdirkan suatu hal, pasti di situ ada kebaikan. Hanya saja terkadang kebaikan yang Allah maksudkan itu tidak ditampakkan oleh Allah secara langsung, terkadang demikian. Makanya Allah mengatakan kemarin di surat Al-Anbiya, dikutipkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian manusia dengan hal yang buruk ataupun hal yang baik sebagai fitnah. Dan fitnah ini maksudnya adalah ujian hidup, bukan fitnah dalam artian kata ketika sudah diserap dalam bahasa Indonesia, berbeda. Dan teman-teman sekalian, kemudian kemarin Syekh Utsaimin membagi karena berlandaskan berargumen dari ayat tadi bahwa ujian itu ada dua, ada ujian berupa kebaikan, ada ujian berupa keburukan. Maka kemudian Syekh Utsaimin mulai menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ujian berupa kebaikan atau hal-hal yang disenangi manusia. Nah, kemarin hal-hal yang disenangi manusia yang Allah jadikan sebagai ujian dibagi juga menjadi tiga, yaitu ujian berupa syahwatul farji, yaitu syahwat, keinginan, kesenangan yang berhulu kepada kemaluan. Kemudian syahwatul fami, yaitu keinginan yang ujung-ujungnya adalah kesenangan yang dinikmati oleh mulut, yaitu makanan dan minuman. Dan juga syahwatul badan, itu syahwah yang akan dinikmati badan secara keseluruhan. Jadi tiga, syahwah kemaluan, mulut, dan juga badan secara keseluruhan. Adapun kemarin sudah dibahas yang pertama, yaitu berkenaan dengan syahwatu al-farj atau fitnah kemaluan, alias maksudnya adalah masing-masing diuji. Laki-laki diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan laki-laki.
Walaupun takarannya kalau dilihat lebih besar ya bagi laki-laki. Ya, karena beda status perempuan dengan laki-laki itu beda. Laki-laki itu lebih cepat on atau lebih cepat untuk tertarik daripada perempuan. Ya, dan memang fitrahnya sudah ditakdirkan demikian. Ya. Perempuan ditakdirkan fitrahnya kecondongannya adalah senang untuk berdandan, senang untuk tampil sehingga menarik perhatian garangan ya, alias para lelaki. Sebaliknya, lelaki yang menjadi sasaran bersoleknya perempuan dengan ada faktor-faktor dari luar yang dia lihat, dia juga yang pertama kali akan tertarik. Yang ujung-ujungnya adalah ya, yang tergerak adalah syahwatnya. Makanya kemarin Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari ya, dan hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnasi fitnatan adarra 'ala rijal min fitnat nisa. Tidaklah aku wafat atau aku meninggalkan, maksudnya setelah Nabi wafat ada fitnah ujian yang terbesar bagi para lelaki ya, yang terbesar melainkan apa? Yaitu ujian mereka ketika menghadapi wanita. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awwala fitnati bani Israil ya kanat fin nisa. Ujian pertama bagi kaum Bani Israel adalah berkaitan dengan perempuan. Makanya kemarin teman-teman sekalian, Syekh Utsaimin telah menjelaskan bahwa semakin banyak sebab-sebab yang mengantarkan kepada fitnah perempuan dan juga pemicu-pemicunya semakin banyak dan penghalangnya semakin hilang, ya maka fitnah ini akan semakin besar. Pemicunya apa? Pemicunya ya ketika perempuan sudah diekspos di mana-mana. Tidaklah kita di rumah ataupun di luar rumah ya, di dalam maupun di luar, melainkan kita melihatnya. Kita keluar rumah, di luar baliho-baliho, iklan-iklan semua yang terpampang perempuan dan nggak mungkin berhijab atau sangat sedikit sekali berhijab. Ketika kita di rumah pun dengan gadget kita buka ini dan itu, walaupun kadang tidak disengaja, itu pun juga sudah terpampang. Buka Facebook, buka ini, yang iklan keluarnya itu juga. Ya, ketika hal-hal pemicu-pemicu ini ada dan juga sudah tidak ada penghalangnya lagi, rasa malu pun juga sudah hilang, ya, urat nadi rasa malunya sudah hilang juga, bahkan semua dipromosikan, ini semakin besar. Maka ya kita menyeru kepada diri kita pribadi, terutama keluarga kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, mbak-mbak kita, adik-adik kita, siapa lagi kalau tidak kita yang mengingatkan dan mengajarkan. Kalau tidak kita mulai di rumah kita, ya udah semakin mudarat dan kerusakannya semakin besar. Makanya kemarin juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa termasuk di antara sebab-sebab fitnah ini semakin besar adalah ya ketika keluar perempuan tanpa hijab syar'i. Ya, kalau kemarin dijelaskan bahwa Syekh Utsaimin menjelaskan salah satunya adalah keluarnya perempuan tanpa niqab, ya, tanpa dengan menggunakan cadar. Nah, tentunya kemarin juga sudah kita jelaskan juga. Syekh Utsaimin berpendapat seperti ini karena memang pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama Saudi adalah memang di sana hukum cadar itu wajib, ya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat sana. Sehingga kalau sampai perempuan keluar tidak bercadar, memang fitnahnya kan lebih besar, karena memang mereka sudah terbiasa demikian. Nah, tapi kalau dilihat di negara-negara yang lainnya, maka tentu juga perlu untuk dipertimbangkan fatwa ini, karena memang masalah cadar atau tidak cadar juga masih masuk bagian khilaf yang muktabar gitu. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sendiri, beliau berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib. Ya. Makanya ketika kebiasaan bercadar itu sudah menjadi pegangan pendapat yang diadopsi oleh masyarakat Saudi, termasuk ulamanya, saya pernah dengar ya, makanya bukunya Syekh Nasiruddin Al-Albani ini sempat dikatakan ya susah untuk beredar di sana. Karena ditakutkan ya pendapatnya beliau kemudian bisa mengubah persepsi pandangan yang dipegang. Justru malah akan menimbulkan fitnah gitu. Karena memang yang sudah mustakir, pendapat yang sudah ini kokoh memang seperti itu. Maka afdolnya berjalan demikian. Gitu. Adapun di tempat kita yang masih 50-50, ya itu silahkan memilih mana yang dianggap lebih kuat dan lebih menjaga, monggo silahkan. Tapi misalnya pun ternyata masih ada yang mengambil pendapat bahwa itu tidak wajib, itu juga bukan sesuatu yang kemudian dicela, apalagi kemudian dikeluarkan dari manhaj salaf misalnya, ini terlalu berlebihan karena ini pendapat fikih yang memang sifatnya khilaf muktabar dan ulama pun mereka berselisih, termasuk yang tadi saya katakan dari kalangan ulama kontemporer
Syekh Al-Albani pun berpendapat itu tidak wajib ya, karena beliau meneliti asar-asar atau penjelasan para sahabat tentang masalah itu, menganggap bahwa asar-asar sahabat yang menyebutkan itu menurut beliau tidak kuat. Tapi intinya kembali ya ke kemantapan dan mana yang dianggap lebih kuat, monggo itu kembali ke pendapat masing-masing tentunya. Karena memang ranahnya memang di sini bisa longgar gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika keluar dan sama sekali tidak berhijab, atau berhijab tapi ketat ya, menerawang dan semisalnya, ini tentunya sudah keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Oke, itu kemarin salah satunya itu. Jadi jangan sampai keluar tidak berhijab secara syar'i. Bahkan kemarin juga jangan sampai ketika perempuan keluar itu jangan ya memakai pakaian-pakaian atau juga hal-hal yang memicu pandangan mata kaum lelaki. Yaitu diantaranya jangan pakai pakaian yang warnanya menarik pandangan dengan warna-warna yang terlalu norak misalnya, yang dengannya orang akan tertarik dengan memandang warna yang demikian. Ini juga tidak diperkenankan. Atau yang menerawang, yang tipis, ini juga dilarang. Makanya ditentukan ketentuannya oleh para ulama ya, kalau pakai yang tebal ya, yang menutup aurat secara sempurna dan juga longgar ya, tebal kainnya, longgar, menutup aurat secara sempurna, dan yang penting dengan tidak warna yang terlalu mencolok ya. Jadi tidak harus hitam sebagaimana yang dijelaskan Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau tidak mewajibkan harus hitam. Ada boleh yang lain, yang penting warna-warna yang tidak mencolok, dengan krem, dengan coklat atau yang lainnya diperbolehkan. Yang penting ya tidak membentuk lekuk tubuh, juga tidak tipis, tidak menerawang, tidak menampakkan lekuk tubuhnya ataupun warna kulit yang ada di dalamnya. Nah, ini insya Allah itu sudah masuk kategori yang dikatakan syar'i. Juga tidak keluar dalam kondisi memakai wangian gitu. Wangian boleh silahkan di hadapan suami, di hadapan anak-anaknya tidak ada masalah. Tapi ketika keluar bertemu lelaki ajanib, ya, lelaki yang bukan mahram, ini yang tidak diperkenankan. Makanya kemarin Nabi SAW mengatakan ayyumamra'atin ya, ista'tarat, perempuan mana saja yang dia keluar menggunakan minyak wangi, tsumma marrat ala qaumin, kemudian dia berjalan melewati sekelompok kaum, maksudnya lelaki di sini, liyajidu rihaha, untuk agar para lelaki tersebut ya pandangannya berpaling ke dia dan mencium bau wanginya, mengaguminya, kata Nabi SAW, fahiya zaniyatun, maka dia pezina. Walaupun makna pezina di sini maksudnya adalah bukan dalam artian yang sebenarnya. Dijelaskan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Faidul Qadir ya. Maksudnya pezina di sini adalah maksudnya dia menyebabkan orang zina mata. Ya, karena zina itu macam-macam, ada zina lisan, ada zina pendengaran, ada zina mata, dan yang terakhir adalah zina yang hakiki yang mendapatkan hukum rajam atau cambuk, yaitu yang zina yang kemaluan. Maksudnya dalam hadis itu perempuan yang menarik pandangan tadi dengan minyak wanginya, kata Nabi SAW, berzina, maksudnya adalah dia menjadikan orang lain berzina mata. Ya, kenapa? Karena memang motivasi dia memakai itu untuk menjadi pusat perhatian. Gitu. Nah, ini tentunya sesuatu yang sebagian orang menganggapnya mungkin aneh. Sebagian orang menganggapnya mungkin aneh. Tapi di masyarakat kita sudah lumrah. Ya, jadi kan kalau lihat televisi, lihat panggung-panggung hiburan, ya semua seperti itu. Mereka berdandan secantik-cantiknya, bersolek seindah-indahnya, ya untuk semakin banyak followersnya, semakin banyak yang melihatnya. Kalau dia baca dengan seksama hadis ini, ya, dan mengetahui konsekuensi dari perbuatan itu, dia akan tahu betul betapa besar mudaratnya. Tapi terkadang hadis-hadis seperti ini kalau kita sampaikan kepada orang awam akan menganggap kok aneh, akan menganggap kok ini seperti ini dan seterusnya. Kenapa? Ya karena sudah terlalu terbiasa dengan sesuatu yang keliru, sehingga ketika diajarkan sesuatu yang benar menganggap itu aneh. Oke, ini yang perlu kita pelajari ya. Belum bisa kita sampaikan ke banyak orang, minimal kita adopsi untuk diri sendiri, untuk anak istri ya, kita ajari, untuk ibu, untuk kakak ya, untuk adik dan seterusnya. Oke. Syekh Utsaimin mengatakan wala tahqiranna syai'an min dzalik li'annaha rubbama taqul an nafsiha innaha aminah.
Dan jangan sekali-kali meremehkan hal tersebut, ya. Jangan sekali-kali meremehkan hal tersebut. Li'anna rubbama taqul, bisa jadi perempuan ini mengatakan innaha aminah, kita mah kayak gini aman-aman saja. Atau mengatakan innan nasa fi khairin wassalah. Kita di tengah masyarakat yang baik kok. Dia mengatakan kita insya Allah baik-baik saja. Kita insya Allah di tengah masyarakat yang baik dan yang baik dan sholah, benar, ya, tidak rusak. Walakin hadza min babil amani. Tapi sejatinya ini adalah hanya angan-angan belaka. Hanya angan-angan belaka. Bahkan kalau kita lihat realita masyarakat kita, ngapunten, ya, bukan sedang dalam baik-baik saja, tapi justru malah sedang dalam kondisi bisa dikatakan mengkhawatirkan. Gitu. Indikatornya apa? Indikatornya jenengan lihat sendiri aja. Ketika di satu kampung, di satu daerah, jenengan melihat kondisi perempuannya seperti apa. Banyak yang tidak pakai hijab, kalau kita tanya ya mereka muslimah gitu. Berarti tidak sedang dalam baik-baik saja kondisinya. Bahkan kita dapati 1-2 ya para pemuda-pemudi yang menikah di waktu muda, yang menikah di umur yang masih belia, ya bukan rata-rata ya, sebabnya kita lihat nikah by accident, istilahnya gitu. Agar memperhalus istilah pakai nikah by accident. Padahal nek keran ya wis nimplek sikik gitu ya. Le nyeladang wis gontlop. Ya. Akhirnya melenting. Ya. Banyak itu terjadi demikian gitu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Tidak bisa kita pungkiri. Ini kondisi masyarakat yang seperti ini bukan sedang baik-baik saja gitu. Bukan sedang dalam kondisi sehat-sehat saja gitu. Ketika kita lihat kok setiap malam minggu itu Malioboro rame dengan pemuda-pemudi yang boncengan dengan KLX-nya, dengan CBR-nya, ini tanda-tanda ketika jenengan lihat seperti itu, apakah jenengan husnuzon wis suami istri? Husnuzon enggak? Atau sebaliknya? Makanya ada satu kisah lucu ya, namanya Mas Maulana Alponjongi. Kenal enggak? Mas Maulana Alponjongi. Dulu pernah dengar cerita beliau ketika masih aktif sebagai enggak tahu sekarang ya. Dulu masih aktif sebagai marbot di Masjid Kampus UGM. Itu beliau punya ini kegiatan malam-malam itu sweeping ya. Sweeping di tempat yang biasanya untuk jualan Sunday morning atau Sunmore. Nah, itu malamnya. Itu beliau dengan teman-temannya. Saya dengar ceritanya dulu. Jadi sama teman-temannya datangi itu. Pojokan-pojokan ruang kalau malam minggu malam-malam didatangi. Ada pemuda-pemudi berdua ditanya, "Mbak, Mas sudah nikah?" gitu. "Belum," gitu. "Oh, kok belum? Kok berdua?" diceramai gitu. "Mboten angsal lho," gitu. Ini bahasanya halus, dikasih masukan. Enggak boleh secara agama. Jenengan agamanya apa? Muslim, muslimah. Oh, enggak boleh menurut agama ini enggak. Ini aja, daripada ini kebablasan, nanti ada apa-apa, sekarang mending pulang aja. Punya ongkos enggak? Kalau enggak punya ongkos, kami sangoni gitu, dikasih waktu itu udah lama. Mungkin belum ada seperti sekarang ojek online atau taksi online, masih manual biasa. Agak lama saya udah dengar, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu beliau sudah aktif demikian. Dan sepertinya sekarang juga masih aktif, cuman kayaknya areanya pindah gitu. Ya Masya Allah. Nah, coba jenengan berani nggak ke Malioboro untuk malam Ahad, datangi Mas, rumahnya mana, sudah nikah, akadnya buktinya ada. Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang perlu kalau misalnya berani untuk digalakkan. Bahaya, ya. Fitnahnya besar, dan yang terjadi seperti kalau sudah terjadi, ya, maka tentunya mudaratnya besar. Harga diri akan hilang, nasab akan banyak tercampur, nggak jelas bapaknya siapa. Dan ketika menikahnya dalam kondisi muda, tanpa dibekali ilmu, tanpa dibekali skill, akhirnya banyak yang keluarga tersebut belum siap ya, secara mental, secara ilmu, secara materi. Akhirnya kemudian tidak bertahan lama ya. Belum nanti lagi ada fitnah-fitnah penyakit, ujian penyakit. Gara-gara hubungan seperti ini banyak penyakit mewabah ya, banyak anak yang kemudian nggak jelas. Belum lagi karena itu sifatnya generalisir, banyak orang yang membuat kalau Allah murka, ada musibah-musibah, bisa jadi salah satu sebabnya itu.
Maka di sini ya kita ajak bareng-bareng minimal untuk keluarga sendiri ya. Keluarga, sanak kerabat, saudara, teman ya, andai tolan itu kita nasihatkan. Jangan sampai kita punya ponakan, jangan sampai kita punya anak kok kita malah bangga ketika malam Ahad dijemput oleh lelaki yang bukan ada hubungannya keluarga, ndak ada. Dijemput pulang sampai malam, malah sesuatu kebanggaan. Ini kita sedang berada di kondisi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja. Oke. Oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan walidzalika ja'atin nusus bisad di jami'iz dzara'i. Oleh karenanya banyak nas-nas Quran dan hadis yang menjelaskan untuk sadduz zari'ah. Sad itu artinya menutup. Zari'ah itu adalah pintu-pintu yang mengantarkan kepada keburukan. Jadi kalau kita lihat secara ya komprehensif, secara menyeluruh, Quran dan hadis itu senantiasa berusaha untuk menutup pintu-pintu kemungkinan untuk masuk kepada hal-hal yang mudarat, yang sebenarnya mudarat itu kembali kepada manusia itu sendiri. Tu'addi ila hadhil fitnah, yang mengantarkan kepada fitnah ini, karena sedang yang dibicarakan fitnah perempuan, ya maksudnya fitnah zina ini. Fanahan Nabi SAW antusafira imra'atun bila mahram. Di antaranya Nabi SAW melarang apa? Melarang untuk ya safarnya perempuan tanpa mahram. Dalam beberapa nas ada Nabi mengatakan la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Beliau menyebutkan secara mutlak, tidaklah perempuan boleh safar kecuali dengan mahram. Ada yang disebutkan dengan jangka waktu tertentu. Ya, tidak boleh seorang perempuan safar fi yaumin wa lailah, sehari semalam, kecuali harus dengan mahram. Dalam riwayat yang lain, fi salasati ayyam, lebih dari 3 hari kecuali harus dengan mahram. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan tidak boleh safar 3 hari melainkan dengan mahram. Ada yang mengatakan tidak boleh safar 1 hari melainkan dengan mahram. Ada yang mengatakan mutlak saja. Tidak ada pembatasan harus harinya berapa. Yang penting terhitung safar, maka tidak boleh untuk pergi sendiri. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin ya illa ma'adhi mahram. Janganlah sekali-kali berkhulwat, yaitu berdua-duaan seorang lelaki dengan seorang perempuan kecuali disertai dengan mahramnya. Atau minimal kalau tidak ada mahram, disebutkan dalam dalil yang lain ada orang ketiganya gitu. Jangan sampai berdua-duaan saja. Nah, dari dari hal yang seperti inilah kemudian banyak yang mengantarkan kepada praktek-praktek yang terlarang tadi. Ini yang bukan kadang sudah menjadi kebudayaan kadang, yang menjadi hal yang biasa, yang seakan-akan dianggap lumrah gitu. Jadi banyak hal sekarang itu terbalik gitu. Seorang yang ingin menjaga diri, mau salaman aja gini, nggak mau sentuhan, itu dianggap tidak lumrah gitu. Tapi kalau malah dengan perempuan kelonan atau pakai motor, masya Allah, pakai yang motor-motor sport itu yang kalau numpak yang laki-laki depan wis bungkuk burune sek wedok jongkeng, itu malah menjadi sesuatu yang biasa gitu. Jadi orang yang mau salaman sama perempuan jaga gitu menjadi hal yang sesuatu yang aneh, tabu. Tapi sesuatu yang kayak gitu mah jadi hal yang biasa. Ini wala-wali zaman itu seperti itu. Dan banyak fenomena tidak hanya dalam masalah itu ya. Dalam masalah ya kemarin itu masalah vaksinasi, sebagian penuntut ilmu Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an tidak mau dengerin musik nutup. Ini jadikan sesuatu yang aneh. Tapi yang orang semalaman dengerin lagu ini dan itu sampai ganggu orang dianggap lumrah dan biasa. Ini banyak yang bagaimana pola pikirnya itu terbolak-balik. Nah, kembali ke ini teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh perempuan ya safar kecuali harus dibarengi dengan mahram. Wa naha an yakhluwa rajulun bi imra'atin bila mahram. Juga Nabi melarang untuk melarang untuk berkhalwatnya perempuan dengan lelaki ya tidak diperbolehkan kecuali ada penengahnya, mahramnya. Kenapa safar tadi dilarang perempuan pergi sendiri? Li'anna safara madhinnatul bala' wasyarri wal fitnah. Karena perempuan itu secara penciptaan dia adalah makhluk yang lemah. Dan safar itu adalah madhinnatul bala', yaitu suatu momen di mana sangat dimungkinkan ada bala, musibah, keburukan dan fitnah yang terjadi. Sedangkan perempuan ya kalau ketika sendiri ya susah. Kalau tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengamankan, maka agama kita ya menganjurkan bahkan mewajibkan untuk
menemani, harus ada mahramnya ketika pergi. Fakana la budda an yakuna lil mar'ah mahramun idza safarat. Maka wajib untuk disertai mahram ketika dia safar. Bahkan dalam kondisi safar untuk ibadah haji ataupun umroh atau mengunjungi ya kerabat au ila iyadati marid atau ketika mengunjungi orang yang sakit au ila ayyi gharadin minal aghrad atau tujuan-tujuan yang lain, maka perempuan tidak boleh melakukan safar kecuali ya disertai dengan mahram. Khaufan minal fitnah, ya, karena ditakutkan ada fitnah yang muncul nanti. Ya, saddu zari'ah, menutup pintu-pintu kemungkinan agar tidak terjadi apa? Hal yang buruk. Nah, cuman teman-teman sekalian, mungkin ada yang tanya, ya. Ukuran safar, dikatakan safar itu ukurannya berapa gitu. Ukuran dikatakan safar itu jarak berapa sih? Nah, kalau kita ngomongin masalah jarak dikatakan safar, di mana di safar itu ada banyak konsekuensi hukum yang berlaku, seperti bolehnya mengqashar sholat, bolehnya menjamak sholat, itu ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa jarak safar di mana sholat boleh diqashar itu adalah jarak arba'atu burdin, 4 burut. 4 burut itu berapa kalau dikonversi? Sekitar 80 kilo. Sekitar 80 kilo. Dan itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam asar beliau. Ya, dalam asar beliau, Ibnu Abbas mengatakan la taqsurus salata, ya, la taqsurus salata illa, ya, la taqsurus salata fi aqal min arba'ati burdin. Janganlah kalian mengqashar salat di jarak yang kurang dari 4 burd. Ya. Al-masafah min Makkah ila Taif atau min Makkah ila Usfan, yaitu jarak antara Mekah ke kota Taif atau Mekah ke wilayah Usfan. Usfan itu kalau nggak salah sekarang di daerah dekat Jeddah kalau saya nggak keliru. Ya. Tapi kalau Taif sampai sekarang namanya masih Taif gitu. Dan jaraknya itu sekitar ya 80 kiloan. Nah, jadi jarak dikatakan safar itu adalah 80 kilo, itu 80 kilometer antara Mekah ke Usfan atau Mekah ke Taif. Nah, cuman para ulama itu membagi juga. Ada namanya safar ba'id, ada namanya safar qorib. Safar ba'id itu adalah safar yang jauh, yang dimana seorang musafir tadi boleh untuk mengqashar sholat, yaitu yang minimal 80 kilo tadi. Minimal 80 kilo. Tapi ada juga yang namanya safar qorib, itu safar yang dekat. Berarti safar yang ukurannya kurang dari 80 kilo. Ya mungkin antara 30, 25 dan semisalnya. Nah, yang dilarang di sini, maksudnya gimana? Perempuan nggak boleh pergi safar sendiri itu apakah yang dilarang ketika masuk kategori safar ba'id, jauh, yang minimal 80 kilo, ataukah juga yang penting namanya safar menurut uruf juga nggak boleh? Nah, itu yang dijelaskan. Nah, kalau pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga fatwa di Islam Web di bawah Kementerian Wakaf di Qatar adalah Syekh bin Baz, dan di Islam Web mereka memberikan fatwa adalah mutlakus safar, yaitu selagi perjalanan itu secara urf dikatakan safar. Jadi tidak memandang ba'id, jauh atau pendek, yang penting namanya safar gitu. Untuk kasus perempuan ini, yang penting namanya safar, maka apa? Harus bersamai dengan mahram. Nah, kira-kira kalau sini sampai Magelang itu sudah dikatakan safar belum? Secara urf, walaupun tuh safar qorib gitu. Nah, sepertinya sudah. Gitu. Nah, kalau sini sampai, misalnya sini sampai Denggung, sudah belum? Belum. Kalau masih belum, berarti garwane jenengan pergi ke sana tanpa jenengan tamu ini boleh. Soalnya ukurannya ini kemudian dikembalikan pada urf. Dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan di daerah itu, atau kebiasaan di suatu daerah, untuk ukuran seperti ini sudah dinamakan safar belum gitu. Kalau misalnya belum, iya berarti itu masih boleh. Nah, memang kadang agak susah juga untuk mengetahui dobitnya, yaitu syarat ketentuannya itu gimana. Kadang kalau dikembalikan pada urf itu agak sulit juga, tapi untuk menentukan dengan jarak pun juga sebagian ulama mengatakan juga itu pendapat yang kurang kuat juga kalau ditentukan dengan jarak tertentu, ini namakan ba'id atau qorib, karena di sebagian daerah pun misalnya di jarak sekian juga masih dianggap biasa gitu. Intinya kalau itu masih
lingkupnya dekat gitu, tidak terlalu jauh dan memang bukan safar sampai harus persiapan barang khusus, bekal khusus, maka itu masih boleh. Ya sini ke Denggung misalnya atau ke apa namanya ke Binbas misalnya ingin ngaji di sana atau di itu masih diperkenankan. Nggak tahu kalau ini sampai ke apa namanya ke atau ke ini ya apa namanya pol daratan itu sudah safar belum itu? Karena masih biasa berarti boleh sendiri gitu. Nggih. Walaqad tasahala nisa al-yaum fi hadza. Namun yang disayangkan adalah perempuan di zaman sekarang begitu bermudah-mudahan. Fasara ba'duhunna yusafir bila mahram. Mereka bepergian gitu saja, bahkan jadi traveler, sebagian jadi traveler pergi ke sana kemari tanpa dengan mahram. Bina'an ala thiqah bi anfusin. Mereka menganggap bahwa saya yakin, saya percaya dengan diri saya atau dengan orang yang membersamai mereka. Dan kepercayaan ini ya idza quddiras sanamah ma'aha fa innahu qad ya'ti safarun la yumkinu an takuna salamah ma'ahu. Ya bisa jadi mungkin di sebagian momen bisa aja selamat gitu. Tapi di sebagian yang lain tidak ada yang menjamin ya. Apalagi kalau sendiri itu tentu ya akan banyak lebih kemungkinan tetap kalau dibandingkan ketika dia pergi sendiri dengan ada orang mahram yang menjaga tentu probabilitasnya akan tentu lebih besar fitnahnya ketika dia sendiri gitu. Nah, ini yang di zaman sekarang banyak yang tidak atau kurang memperdulikan. Bahkan sedikit sekali kaum muslimat yang memperhatikan masalah ini ya. Yaitu karena apa ya? Karena sudah jauhnya dari didikan dan ajaran agama, juga karena kebudayaan dan kebiasaan orang-orang luar yang kemudian diadopsi oleh masyarakat kita, yang akhirnya apa? Akhirnya itu semua menjadikan ajaran Islam terdistorsi. Sedikit demi sedikit banyak orang yang tidak memperdulikannya. Ada Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Al-Bukhari, la tusafiru mar'atun illa ma'adhi mahram. Jadi Nabi SAW menyebutkan safar secara mutlak ya. Tidak diikat dengan apakah safarnya harus sehari, 2 hari, atau 3 hari, enggak. Yang penting namanya safar maka dibarengi dengan mahram. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis yang lain, ya seorang lelaki, ya sahabat yang sudah tertulis namanya akan ikut perang, ya ikut jihad bersama Nabi SAW, dia ngomong kepada Nabi SAW ketika Nabi bersabda tadi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan, wahai Rasulullah, tapi istri saya mau keluar untuk haji. Istri saya mau keluar untuk haji. Wa inni tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Tapi saya sudah masuk kepada katibah. Katibah itu adalah peleton grup khusus. Kalau zaman sekarang ya mungkin kalau zaman sekarang kan tentara itu ada TNI, AU, ya, tim khusus lah gitu. Ini sudah masuk tim khusus yang nanti akan dikirim ke satu peperangan suaminya itu. Tapi dia ngomong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah istri saya tapi mau haji. Nabi mengatakan intalik fahujja ma'amra'atik. Sana pergi saja ya. Tinggalkan apa yang sudah menjadi kewajiban Anda sekarang, Anda temani istri Anda untuk berhaji. Ya, intalik fahujja ma'amra'atik. Pergi saja sana, berhajilah membersamai istrimu. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Jihad. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, beliau menyimpulkan walam yakul lahu halil mar'atu syabbah am ajuz. Di sini Nabi SAW tidak bertanya terlebih dahulu. Maksudnya oleh Nabi tidak dibedakan apakah istrinya itu masih ya belia ataukah sudah lanjut usia. Kan sebagian orang ada yang membedakan, oh kalau itu mungkin istrinya disuruh nemeni karena istrinya masih muda gitu. Ya. Tapi Nabi tidak membedakan, tidak ada tafrik di situ. Apakah istrinya masih muda, belia, ataukah memang sudah mulai ya paruh baya. Hal hiya jamila am qabiha. Nabi juga tidak mengatakan atau menanyakan apakah istrinya itu cantik atau tidak cantik. Hal ma'aha nisa'un am lam yakun ma'aha nisa. Apakah juga Nabi juga tidak tanya apakah istrinya itu ketika safar untuk haji itu sendirian atau ada teman-teman perempuannya juga yang ikut haji. Apakah dia dalam kondisi aman ataukah dalam kondisi tidak aman. Tapi ya Nabi langsung begitu saja secara mutlak, tinggalkanlah tugas perangmu, pergi sana dan berhajilah bersama istrimu. Nah, ini tentu sekali lagi ini juga salah satu dari pandangan fikih ya.
satu dari pandangan fikih yang dipegang oleh ulama-ulama di Saudi, terutama dalam masalah haji dan umroh gitu. Terutama dalam masalah haji dan umroh. Memang secara regulasi juga itu aturan sependek yang saya tahu ya, saya dengar dari teman-teman yang sering bimbing haji dan umroh, itu memang secara aturan yang resmi di Saudi itu memang tidak boleh sebenarnya perempuan ikut umroh atau haji kecuali harus ada mahramnya gitu. Kecuali harus ada mahram, memang tertulis seperti itu. Cuman untuk sekarang, untuk prakteknya secara praktek di lapangan itu juga berat. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya tidaklah perempuan boleh umroh atau haji kecuali harus dengan mahramnya. Kenapa? Karena ada banyak faktor-faktor lain, terutama masalah haji misalnya. Masalah haji, dan namanya haji pertama dari sisi biaya mahal, sisi kedua dari sisi masa tunggu gitu. Terkadang bisa jadi seorang sudah daftar si perempuan, tapi nanti suaminya telat gitu. Nah, otomatis kan tidak bisa untuk untuk membarengi gitu, nemenin gitu. Nah, padahal si perempuan sudah daftar. Ketika datang masanya jatah dia untuk berangkat, mosok ya kemudian tidak boleh berangkat sama sekali ketika tidak ada mahramnya. Gitu. Begitu juga umroh juga sama. Nah, jadi kan kalau lihat biro-biro umroh itu ketika memberangkatkan umroh para jamaahnya, saya yakin prosentasenya sedikit perempuan yang ikut umroh itu kok dia umroh sama anaknya atau suaminya atau kakaknya atau adiknya atau suaminya. Ada, tapi banyak prosentase besar yang mereka perempuannya ya sendiri gitu. Nah, ini gimana terusan kalau dihadapkan dengan hadis ini? Ya, memang hadis ini demikian. Nabi SAW memang mewajibkan untuk demikian. Mau umroh, mau haji, ya kesimpulan yang bisa ditarik adalah ya memang secara zahirnya benar-benar nggak boleh untuk pergi kecuali harus dengan mahram. Dan itu pendapat yang rata-rata dipegang oleh ulama-ulama di Saudi gitu. Adapun ya ulama-ulama yang lainnya, mereka juga ada pendapat yang lain. Jadi masih membolehkan bagi perempuan untuk umroh tanpa mahram dengan syarat adanya rufqah ma'munah. Rufqah ma'munah. Apa itu rufqah ma'munah? Yaitu sekelompok orang yang memang bertanggung jawab penuh. Ya, bertanggung jawab penuh akan atas keselamatan dan juga ya keselamatan dan penjagaan bagi yang bersangkutan. Dan ini sepertinya yang banyak diambil oleh pendapat yang diambil dipraktekkan di Indonesia seperti itu gitu. Nah, terus gimana itu mengkompromikan antara aturan Saudi yang mereka tidaklah memberikan izin kecuali harus ada mahramnya, sedangkan di sini prakteknya nyatanya yang jamaah yang ke sana itu banyak yang nggak dengan mahramnya. Saya nggak tahu secara teknisnya ya, saya nggak tahu secara teknis detailnya seperti apa. Tapi cuman saya dengar-dengar selentingan itu, ya ini pihak biro-biro umroh atau haji itu ya mereka secara pengisian itu formnya ya ditulis fulanah itu ya mahramnya siapa yang ikut juga di situ. Walaupun sejatinya bukan mahramnya. Sepertinya gitu, saya pernah dengar gitu. Dan sebenarnya pihak Saudi pun juga tahu kayak gitu. Juga tahu. Cuman mereka sengaja dengan itu tidak kemudian meneliti dengan detail gitu. Kemudian kan ya tidak mungkin juga sudah sampai Jeddah kemudian disuruh pulang kan tidak mungkin juga kan. Jadi mungkin secara teori fatwanya sebenarnya demikian, tapi setelah praktek di lapangan mereka juga memberikan keringanan. Mereka juga memberikan keringanan. Nah, ini tentunya untuk penjelasan detailnya di pembahasan sendiri ya, pembahasan fikih tentang masalah haji dan umroh, dan jenengan lihat demikian ya prakteknya banyak kecuali beberapa beberapa umroh yang agak ketat pelaksanaannya. Sebagian memang mempersyaratkan kalau perempuan daftar ke saya ya harus memang dengan benar-benar mahramnya secara syar'i ya, bukan hanya sekedar formalitas saja, bukan. Tapi banyak juga yang lain ya cuman gitu aja, tidak masalah ya, karena ya mereka mengambil pendapat yang itu bahwa yang penting ada rufqah ma'munah ya, rufqah ma'munah atau sekelompok orang yang memang menjadi penanggung jawab atas keamanan dan kelangsungan ketika dia pergi ke sana, walaupun yang tentunya lebih aman adalah ya tetap dibersamai dengan mahramnya. Kalau pengen keluar dari khilaf ya, lebih aman dan lebih jelas adalah tidaklah pergi kecuali dengan mahram gitu. Walaupun ya secara pelaksanaannya tentu juga
berat ya. Nggih, tapi lebih amannya demikian. Wa kadzalika aidan al-khulwah bil mar'ah tasahala ba'dun nas fiha katsiran hatta kanati al-fatah asy-syabah tarkabu wahdaha ma'a sa'iq al-ajnabi. Juga termasuk dari pemicu dan sebab-sebab fitnah adalah ya khulwah. Khulwah itu berdua-duaan. Perempuan dengan lelaki non mahram, dengan lelaki ajnabi. Ya, sampai terkadang bahkan sering didapati ini beliau sedang ngomong ini tentunya realita yang diangkat adalah di Saudi Arabia gitu. Itu perempuan ya masih pemudi yang mengendarai kendaraan ya berdua hanya dengan sopirnya saja. Waladzi la yumkinu an yudrikal insan mada iffatihi. Dan sejatinya kita kan tidak tahu, tidak bisa memberikan keyakinan secara penuh apakah sopirnya itu dalam kondisi yang bisa dikatakan aman, gitu kan? Wahal huwa rajulun afif aminun am alal aks. Apakah dia lelaki yang menjaga kehormatan, ya bisa dijaga amanahnya atau sebaliknya, ya. Maka hendaknya apa? Hendaknya jangan perempuan pergi sendiri. Ini Syekh Utsaimin sedang ngomong membawa realita yang ada di Saudi. Yang kalau kita lihat kondisi masyarakatnya itu berpegang dengan agamanya itu bagus gitu. Dari sisi pakaian, dari sisi amaliyah pun juga tentu jauh dengan apa yang ada di kita. Nah, yang kondisi seperti ini aja, beliau mengatakan mewanti-wanti dan mewaspadai. Jangan sampai perempuan sendiri gitu. Karena kita nggak bisa jamin. Nah, dalam kondisi sosial di Saudi saja, Syekh Utsaimin mengkhawatirkan itu, terlebih lagi di tempat kita gitu. Harusnya kan gitu logikanya. Terlebih lagi di tempat kita. Yang ketika perempuan itu naik ya kendaraan ini yang hanya berdua ya, hanya berdua ini berarti seperti ya kalau naik mobil pakai mobil online seperti itu. Perempuannya sendiri, ada sopirnya gitu kan. Sopirnya lawan jenisnya tentunya, apalagi perempuannya tidak menggunakan hijab secara syar'i. Dengan wangiannya, dengan terbuka auratnya, ini tentunya potensi terjadinya kerusakan lebih besar. Ini tentunya lebih ditakutkan. Wa hadhil fitan allati yajibu 'alal muslim an yatajannabaha. Nah, fitnah seperti inilah yang harusnya seorang muslim untuk menjauhinya. Ya, au yabta'id anha. Ya, wa an yahdhara ma hadzarahu nabi dan mewaspadai apa yang diwaspadakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dalam wejangannya. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin. Berarti apakah kemudian benar-benar tidak boleh misalnya perempuan itu naik Grab taksi atau apa yang semisalnya? Boleh saja, minimal tapi dengan teman gitu. Jangan berdua saja. Gitu. Karena dikatakan khulwat itu kalau berdua tadi. Tapi kalau ada ya pihak ketiga itu sudah tidak dikatakan khulwat. Dan kalau bisa tetap ya dibersamai dengan mahram gitu. Tapi misalnya tidak bisa, dia perginya dengan teman, ya, atau perginya ingin ke tempat teman atau ke ini, ya minimal ada dua orang yang temannya atau ya yang selainnya. Yang tentunya kalau perempuan ya sama perempuan, nggak boleh sama laki-laki yang non mahramnya ya sama aja artinya. Jadi perempuan ya dengan perempuan yang lain, ya misalnya sekolah kan zaman sekarang misalnya anak perempuan sekolah misalnya diantar orang tuanya atau pulangnya ternyata tidak dijemput, ya kemudian dia mau naik mobil online seperti itu, ya minimal berdua, ya tidak kemudian pergi sendiri. Dan itu yang difatwakan ya, yang difatwakan dalam fatwa Islam Web di bawah Kementerian Wakaf Qatar dikatakan di situ boleh perempuan selagi masih lingkupnya adalah lingkup lalu lintas di daerah itu atau di dalam kota, ya tidak dalam kondisi jauh, intinya bukan safar, ya bukan dikatakan safar tapi masih lingkup jarak dekat dan minimal ada temannya. Kalau sudah ada temannya itu sudah tidak dikatakan sebagai khulwat lagi. Sebagaimana juga boleh ya perempuan di kota-kota besar atau di kota-kota yang ada angkutan umumnya, kalau memang sama sekali tidak ada opsi bagi dia untuk pergi dengan mahramnya, juga tidak ada masalah dia naik kendaraan umum, angkutan umum. Seperti misalnya kalau di Jakarta ya pakai KRL misalnya atau bus dan misalnya, tapi dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan sebisa mungkin ya dia harusnya ada tempat khusus ya. Kalau di KRL mungkin walaupun tidak semua ya itu, tapi ada biasanya gerbong depan 1 2 itu khusus untuk perempuan. Gerbong paling belakang juga khusus untuk perempuan. Untuk yang tengah itu yang campur, tapi ada
tempat-tempat prioritas biasanya. Nah, Syekh bin Baz juga menyarankan demikian. Kalau memang darurat, tidak ada opsi lain kendaraan kecuali memang hanya itu, ya, hanya itu. Hanya kendaraan umum tadi dan mau gak mau itu campur baur dengan laki-laki perempuan, maka syarat pertama boleh, tapi jenengan harus perempuan pakai hijab yang benar-benar syar'i gitu. Benar-benar syar'i, dan usahakan bagi perempuan ada tempat khusus gitu. Sehingga para perempuan duduknya di belakang, ya, yang laki-laki di depan. Kalau memang itu sangat memungkinkan. Tapi kalau memang benar-benar nggak memungkinkan, karena memang aturan di negara itu sama sekali tidak memperdulikan masalah itu, ya gimana lagi? Ya, gimana lagi? Dia tetap masuk dan berusaha cari tempat yang jauh dari apa namanya dempet-dempetan tadi, ya, dan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga, ya, menjaga pandangan, menjaga yang lainnya. Karena terkadang ada kondisi darurat, dan ad-daruratu tubihul mahzurat. Dan sesuatu yang darurat itu menjadikan sesuatu yang hukum asalnya dilarang menjadi boleh. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan tapi sesuai kadarnya. Sesuai kadarnya. Ya memang karena kebutuhan dia ngajar, misalnya kerja ngajar di TK atau di SD yang enggak jauh dari tempat tinggalnya, tidak ada yang mengantar, tidak ada yang apa namanya menjemput dia, mau nggak mau harus pakai apa namanya kendaraan umum, ya silahkan dibolehkan, tapi adab-adab syar'i tetap harus dijaga. Nah itu semua Pak, itu semua diusahakan untuk meminimalisir segala bentuk mudarat tadi. Ya, siapa lagi kalau bukan kita yang menghidupkan hal ini, ya, untuk meminimalisir fitnah, meminimalisir hal-hal yang di tengah umat, ya, menjadi jamur yang beracun yang banyak sudah menelan kurban, ya kita yang memulainya, ya, apa namanya mempromosikannya, ya, dikampanyekan gitu. Dengan itu, ya, kalau ada orang yang ikut, ada orang yang meladani, ganjaran akan mengalir. Makanya Nabi SAW mengatakan mandalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan apa namanya mengarahkan kepada kebaikan, dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukan apa yang kita tunjukkan. Ya. Dan mengarahkan itu bisa dengan lisan langsung, bisa juga dengan contoh tauladan. Kita memberikan contoh, kita memberikan teladan di contoh orang, kita dapat pahalanya. Oke, mungkin itu dulu, insya Allah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.